Halo semuanya, masih bersama saya Rika Munjai. Kali ini kita akan mencari perbedaan soal cerita FPB versus KPK. Apa saja perbedaannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Untuk FPB itu ada kaitannya dengan jumlah. Jadi bisa jumlah orang, jumlah barang, jumlah sesuatu seperti benda, seperti buah-buahan dan sebagainya. Intinya ada kaitannya dengan jumlah. Ingat ya. Kemudian di dalam soal FPB juga ada kata-kata seperti ini. Sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, dibagi sama rata, sama banyak, dan sejenisnya. Kemudian untuk KPK itu ada kaitannya dengan waktu, bisa jam, menit, detik, atau hari, tanggal, seperti itu. Lalu di dalam soal KPK juga ada kata-kata seperti ini. Bersamaan, bersama lagi, setiap titik-titik sekali, bersama-sama, dan sejenisnya. Yuk kita mulai menganalisis soal cerita FPB dan KPK. Soal pertama, Ranti akan berkunjung ke Panti Asuhan Sejahtera. Ia berencana memberikan paket alat tulis sekolah kepada anak-anak berupa 125 buku tulis, 75 pensil, dan 50 penghapus. Semuanya akan dibungkus kertas kado dengan jumlah yang sama. Pertanyaannya, A. Berapa kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus paket alat tulis sekolah itu? Lalu B. Setiap paket alat tulis mendapatkan berapa pensil? Yuk kita coba menyelesaikannya. Di dalam soal cerita ini ada kata kuncinya yaitu jumlah yang sama. Berarti ini termasuk KPK atau FPB? Ya, benar sekali. Soal ini berbentuk soal cerita FPB. Oke, sekarang kita coba mencari FPB-nya. Kalian bisa mencoba mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor atau menggunakan tabel. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan pohon faktor. Oke, kita tulis dulu. Kita akan tulis dulu. Yang diketahui ada 125 buku tulis tadi ya. Terus kemudian 75 pensil dan 50 penghapus. Nah, kita selesaikan satu-satu dengan pohon faktor. Yang pertama adalah 125 dulu. 125, kira-kira bilangan prima terkecil manakah yang bisa membagi 125? Ya, benar sekali. 5. 125 dibagi 5 hasilnya 25. Bilangan prima terkecil manakah yang bisa membagi 25? 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Karena 5 itu termasuk bilangan prima, maka sudah cukup sampai di sini saja. Jadi faktor dari 125 sama dengan 5 pangkat 3. Kita lanjut yang 75. Bilangan prima terkecil manakah yang bisa membagi 75? Ya, benar sekali, 3. 75 dibagi 3 hasilnya 25. Bilangan prima terkecil manakah yang bisa membagi 25? Ya, benar sekali, 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi 75 itu faktornya adalah 3 kali 5 pangkat 2. Kita lanjut ke 50. Bilangan prima terkecil manakah yang bisa membagi 50? Ya, 2. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Seperti tadi berarti 25 dibagi dengan 5 menghasilkan 5. Sehingga faktor dari 50 adalah 2 kali 5 pangkat 2.
Kalau kalian masih bingung bagaimana cara mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor, kalian bisa lihat video sebelumnya di link deskripsi atau di atas ini. Oke, kita lanjut aja ya. Berarti FPB-nya berapa? Masih ingat tips mencari FPB? Cari faktor yang sama dan pangkat yang terendah. Dari ketiga bilangan ini, adakah faktor yang sama? Ya, ada, yaitu 5. Kemudian 5 ini manakah yang pangkatnya terendah? Ya, tepat sekali, pangkat 2, sehingga FPB dari 125, 75, dan 50 adalah 5 pangkat 2 sama dengan 25. Pertanyaan A, berapa kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus paket alat tulis sekolah itu? Maka jawabannya adalah kertas kado yang dibutuhkan sebanyak 25 lembar. Pertanyaan yang B adalah setiap paket alat tulis mendapatkan berapa pensil? Jawabannya adalah banyak pensil dalam satu paket sama dengan banyak pensil dibagi dengan FPB sama dengan 75 per 25 sama dengan 3. Lalu bagaimana kalau yang ditanya itu banyaknya penghapus? Maka jawabannya adalah banyaknya penghapus dibagi dengan FPB-nya. Mengerti? Kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Dua bersaudara Rafa dan Rifa mulai menabung untuk pertama kalinya pada tanggal 12 Januari 2020. Kemudian Rafa rutin menabung setiap 15 hari sekali, sedangkan Rifa rutin menabung setiap 18 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan menabung bersama-sama lagi? Bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita coba mulai menyelesaikannya. Di sini kata kuncinya adalah setiap 15 hari sekali. Ada setiap, ada sekali. Terus kemudian ada kata kunci lagi bersama-sama lagi. Nah, berarti ini termasuk soal FPB atau KPK? Ya, tepat sekali. Ini bentuk soal cerita KPK. Lalu kita akan mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan pohon faktor ya. Kita tulis di sini 15 dan 18. Bilangan prima terkecil manakah yang bisa membagi 15? Ya, benar sekali, 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Karena 5 ini adalah bilangan prima, maka cukup sampai di sini saja. Jadi, faktor dari 15 adalah 3 kali 5. Oke, kita lanjut ke 18. Bilangan prima terkecil manakah yang bisa membagi 18? Ya, benar sekali, 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 berarti dibagi 3 ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3 tentunya. Sehingga 18 itu faktornya ada 2 kali 3 pangkat 2. Oke, kita akan langsung mencari KPK-nya. Masih ingatkah kalian bagaimana mencari KPK? Tulis semua faktor dan jika ada faktor yang sama, pilih pangkat yang tertinggi. Oke, kita akan menulis faktor dari 15 dan 18. Dimulai dengan yang paling kecil terlebih dahulu ya. 2, kemudian 3. Nah, 3 di sini kan pangkatnya ada pangkat 1 dan pangkat 2. Maka kita pilih yang pangkat tertinggi yaitu pangkat 2. Kemudian yang terakhir adalah 5. Berarti jika dikalikan semuanya totalnya adalah 90. Jadi KPK-nya 90. Pertanyaannya adalah pada tanggal berapa mereka akan menabung bersama-sama lagi? Berarti yang harus kita lakukan apa? Kita akan menjumlahkan tanggal pertama kali Rafa dan Rifa menabung, yaitu tanggal 12 ditambah dengan KPK-nya. Jadi 12 ditambah 10 sama dengan 102. Nah, 102 ini kan berarti lebih dari 1 bulan ya.
Sehingga kita harus menganalisis lagi nih, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa mereka akan menabung bersama-sama lagi. Oke, sekarang coba perhatikan. Kita akan mengurangkan 102 ini dengan 1 bulan penuh pada bulan Januari, karena pertama kali mereka menabung itu pada bulan Januari. Umur bulan Januari itu adalah 31. Kita kurangkan ya, hasilnya 71. Kemudian setelah Januari adalah Februari. Februari di sini, oh iya, Februari itu kan ada tahun kabisat, ada yang bukan kabisat. Apakah tahun 2020 itu termasuk tahun kabisat? Ya, tentu saja, karena tahun 2020 itu habis dibagi dengan 4. Maka umur bulan Februarinya adalah 29. Oke, kita kurangkan menjadi 42. Nah, masih sisa banyak kan? Masih ada 1 bulan lagi kayaknya ya. Kita kurangkan dengan bulan selanjutnya, yaitu bulan Maret. Nah, di bulan Maret itu umurnya adalah 31. Sehingga kalau kita kurangkan menjadi 11. Nah, 11 di sini itu kan kurang dari 1 bulan, sehingga cukup sampai di sini saja, tidak usah diteruskan lagi. Sisa 11 ini berarti ada pada bulan April ya. Jadi mereka akan menabung bersama-sama lagi pada tanggal 11 April 2020. Bagaimana? Apakah masih kesulitan? Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rika Munjai, berbagi ilmu, berbagi inspirasi.